yang soleh-solehah dan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Bagaimana puasanya? Belum ada yang batal kan? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ini. Nah, anak-anak, apa sudah ada yang tahu apa saja syarat dan rukun puasa agar puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi mendapatkan banyak pahala. Syarat wajib puasa adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Seseorang yang tidak memenuhi syarat wajib, maka gugurlah tuntutan kewajiban kepadanya. Yang pertama yaitu muslim atau muslimah, karena puasa adalah ibadah yang menjadi keharusan atau rukun keislamannya, sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Imam Muslim dari Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan dengan 5 hal, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. 2, didirikannya sholat. 3, dikeluarkannya zakat. 4, dikerjakannya haji di Baitullah. Dan yang kelima, dikerjakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu balik, dengan ketentuan bila perempuan sudah haid ataupun laki-laki yaitu sudah mimpi basah atau keluar mani, dan bila yang belum mengalami hal tersebut, batas minimal ia dikatakan balik pada usia 15 tahun. Yang ketiga yaitu berakal. Seseorang dalam keadaan tidak sadar karena mabuk atau cacat mental, maka tidak terkena hukum kewajiban menjalankan ibadah puasa, terkecuali orang yang mabuk dengan sengaja. Maka ia diwajibkan menjalankan ibadah puasa di kemudian hari atau mengqodoknya. 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i yaitu orang yang tidur sampai terbangun. Yang kedua, orang yang gila sampai ia sembuh. Yang ketiga, anak-anak sampai ia balik. Yang keempat, syarat yang keempat, mampu berpuasa. Selain Islam, balik, berakal, seseorang harus mampu dan kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila tidak mampu, maka diwajibkan mengganti di bulan berikutnya atau membayar fidyah. Untuk keterangan lebih detailnya akan dijelaskan pada pasal selanjutnya yang insya Allah akan diterangkan pada pasal permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan ibadah puasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah puasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz merujuk pada seseorang yang sudah mampu melakukan banyak hal serta membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mumayyiz juga menjadi syarat sah dalam melaksanakan puasa. Seseorang mumayyiz dapat dikatakan telah sempurna kemampuan fisik, otak, dan mentalnya jika mereka sudah memasuki usia balik. Adapun usia balik bisa dimaknai sebagai sebuah masa di mana seorang sudah mulai dibebani dengan beberapa hukum syariat. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Bagi para wanita beragama Islam yang menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan, mereka diwajibkan untuk suci dari masa haid dan nifas terlebih dahulu. Bahkan ketika seorang sudah berpuasa hingga jam 5.30 sore, namun tiba-tiba haid, maka puasa itu tidak dianggap sah. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengetahui waktu puasa.
Syarat sah puasa yang terakhir adalah mengetahui waktu puasa yang telah ditentukan. Ketika hendak berpuasa, seorang muslim harus melafalkan niat secara jelas dengan menyebutkan jenis puasa apa yang hendak ia kerjakan. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Terbit fajar, maksudnya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Yang pertama yaitu niat. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa niat adalah rukun puasa, bukan syarat. Karena niat puasa selalu ada dalam diri seseorang, kecuali ia berniat membatalkan puasanya. Sedangkan ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa niat adalah syarat sah puasa, bukan rukun. Karena niat dilakukan sebelum fajar di luar puasa. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam masalah tersebut, orang yang berpuasa Ramadan wajib berniat di malam hari sebelum fajar. Dan yang terakhir adalah menahan diri. Tentunya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Seperti dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 1954, jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Ketika orang yang berpuasa memenuhi syarat sah dan rukun puasa, maka puasanya pun sah. Selamat belajar menahan dan mengontrol diri ya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.